Nah, jadi ini berhubung menjelang hari raya Lebaran, terutama pada saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Nah, jadi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, dan semoga kita semua diberikan keselamatan dan eh, berkah seperti itu ya. Nah, saya tidak bisa ngomong banyak ini. Nah, yang tak kalah penting saya mohon maaf lahir batin. Nah, jika saya membuat konten atau berbicara ada salah kata, mohon teman-teman Muslim bisa memaafkan saya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, oke sahabat BMC, di sini adalah awal di mana saya memproses bahan sancang kecil ini untuk dilakukan pergantian pot ke pot yang lebih kecil. Nah, yang mana bahan ini sudah sebelumnya saya sudah lakukan proses pengepresan akar, namun saya tidak sempat membuatkan video. Nah, jadi ini masih tahap pengepresan cabang kedua, dan begitu juga di cabang ketiga ini, dan selanjutnya keterusan. Nah, kebetulan untuk di tanggal ini sekitar 2 bulan yang lalu teman-teman, tepatnya di bulan Februari tahun 2024 ya. Nah, ini untuk bahannya setelah saya lakukan pembongkaran media atau mencabutnya dari polybag tadi itu yang cukup lumayan besar. Dan ini adalah proses saya di mana saya mengganti media ke pot yang lebih kecil. Nah, di sini saya masih menggunakan pot plastik. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi untuk percabangan itu masih kondisi belum ada tunas. Nah, namun yang ini sudah di bulan Maret, tepatnya di tanggal 17 2024 teman-teman. Nah, ini saya lakukan pengecekan akar ulang. Nah, setelah saya lakukan pergantian media atau pot tahap pertama dari polybag itu sendiri. Nah, lanjut saya melakukan pembongkaran di sini. Nah, saya bongkar untuk rencana kedepannya atau rencananya untuk diganti pot ke pot yang lebih kecil teman-teman. Nah, kebetulan di sini terlihat media atau pupuknya ini masih cukup lumayan banyak dan baru teman-teman. Nah, di sini saya melakukan pengurangan media tanamnya beserta akan melakukan pengepresan akar. Nah, akar yang saya pres ini adalah akar serabut teman-teman. Nah, di sini saya rasa sudah aman ya, karena di sini sudah membentuk istilahnya itu root ball atau bola akar seperti itu. Nah, ini adalah tahap yang sangat penting untuk kita atau teman-teman melakukan pergantian pot ke pot yang sangat kecil, karena yang dibutuhkan itu adalah serabut-serabut dari akar utama ya, atau pecahan-pecahan dari akar utama itu. Nah, ini saya sudah press lagi. Nah, kalau sudah seperti ini saya jamin untuk bahan bonsai kita atau bonsai kita itu sudah aman ya, dilakukan pergantian pot ke pot finish atau pot kecil. Nah, nanti akan disesuaikan dengan besaran pohon seperti itu. Nah, ini setelah saya lakukan pengepresan untuk merapikan ya. Nah, ini masih besaran telapak tangan saya ini. Nah, ini saya sudah sediakan pot teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya masih menggunakan pot plastik. Hanya saja di sini adalah pot plastik unlimited ya. Jadi pot plastik ini adalah pot plastik buatan sendiri teman-teman. Nah, untuk bahannya terbuat dari paralon atau talang air itu. Nah, seperti ini. Nah, untuk potnya itu sekali lagi saya jelaskan, saya modifikasi dari talang air itu sendiri. Talang paralon itu teman-teman, bukan talang yang biasa kita pakai ngeground ya.
Nah, ini saya menambahkan media di pot kecil ini. Nah, lanjut saya mengisi media tambahan di bagian atas, dan begitu juga memberikan extension ya di pot kecil ini agar untuk akar-akar yang muda itu bisa terkubur sempurna atau terkubur sepenuhnya biar sejuk. Nah, oke, tiba saatnya ini udah di bulan April, tanggal 7 April 2024 teman-teman. Nah, ini kondisi pohonnya sekarang sudah sangat subur. Nah, saya cek, saya lihat sudah sangat subur ya. Nah, di sini terlihat dari cabang pertama, terutama di cabang pertama ini sudah banyak tunas-tunas yang akan nantinya dijadikan kumpulan mahkota atau semi mahkota. Maaf, salah terus ngomongnya ini. Nah, ini saya lakukan penyeleksian sedikit percabangan atau tunas-tunas liar ya, yang kedepannya tidak saya pakai. Nah, lanjut saya melakukan pemotongan di terusan mahkota ini untuk dirapikan ya, karena ujungnya itu mengering. Nah, tujuannya agar nanti kambiumnya bisa jalan dan menutup luka baru ini. Nah, ini untuk pohonnya terlihat sangat subur sekali teman-teman, dan saya mencoba untuk membongkarnya untuk melakukan pengecekan akar, apakah akar ini sudah bisa menembus pot kecil ini. Nah, ternyata di sini benar aja, untuk akar-akar muda ini ada beberapa yang sudah menembus pot ya, pot kecil ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, dan saya coba untuk membersihkannya. Nah, tujuannya di sini saya memastikan bahwa akarnya itu betul-betul jalan. Nah, oke sahabat BMC, seperti ini untuk hasil sementara ya. Jadi untuk bonsai Sito ini saya proses sekitar setahun lebih mungkin teman-teman. Nah, jadi karena proses bonsai meskipun kecil itu ya cukup lama teman-teman, karena di sini kita akan memunculkan karakter, begitu juga melakukan pengelosan, terus untuk mendapatkan idealnya atau balancing daripada percabangan dan anak cabang ini. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, meskipun itu kecil, jadi prosesnya ya cukup lama juga, karena di sini kan terutama saya pribadi itu berusaha untuk membuat bonsai dengan sedetail mungkin. Nah, meskipun kondisinya kecil, nah saya berusaha untuk menampilkan bahan ini sedetail mungkin seperti itu. Nah, itu tadi proses yang teman-teman saksikan, teman-teman simak, itu sekitar sebulan yang lalu. Saya melakukan pergantian pot ke pot mini ini, ke pot kecil ini. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu dari bahan-bahan awalnya ini atau proses awal-awal proses ini, saya sudah membuatkan video ya. Namun saya tidak membuat video itu dalam dalam satu video. Jadi beda-beda video ya. Setiap kali proses saya buatkan konten seperti itu. Nah, jadi nanti saya akan lampirkan linknya di deskripsi. Nah, teman-teman bisa simak di sana bagaimana proses awal dari bahan ini. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk di cabang kedua ini saya masih melakukan pengelosan teman-teman. Nah, ini kalau dilihat dari atas seperti ini ya. Nah, ini masih kecil. Nah, kalau dilihat dari depan seperti ini kondisinya masih kecil. Nanti toh juga akan saya pakai segini aja. Nah, ini masih saya besarkan. Begitu juga di cabang pertama, untuk terusannya ini biar mendapatkan penirusan yang ideal. Nah, di sini masih saya lakukan pembesaran lagi sedikit.
Nah ini karena cabangnya cukup besar. Untuk cabang pertama itu hampir menyamai besar daripada terusan mahkota ini. Nah makanya di sini saya membuat kumpulan mahkota atau semi mahkota lagi. Nah ini. Nah jadi di sini saya membuat kumpulan mahkota. Terus untuk mahkotanya di sini tuh masih berbentuk kerangka teman-teman. Ini masih berbentuk kerangka. Nanti seiring waktu nanti saya akan lakukan pemilihan cabang lagi. Nah mungkin ada beberapa cabang yang akan saya buang di sini. Nah mungkin untuk sementara itu saya akan tetapkan ini sebagai alur mahkota ya, atau top mahkota nantinya. Nah untuk ini belum pasti teman-teman, sementara saya biarkan dulu ya untuk cabang yang ini. Nah yang kecil ini untuk sementara saya biarkan dulu. Nah kalau yang ini saya akan gunakan isian ke sebelah kiri seperti ini. Nah ini untuk isian di belakang, untuk backnya. Namun backnya di sini sudah ada sebenarnya. Nah ini sudah ada backnya teman-teman. Namun di sini kan kita akan membuat mahkota membutuhkan banyak cabang di sini biar terlihat kumpulan mahkotanya itu biar rimbun. Nah seperti itu. Nah untuk ketinggiannya ini coba kita ukur teman-teman ya. Nah ini ada penggaris. Nah ini kita ambil dari bibir pot ya. Kita ambil dari bibir pot. Nah di sini, nah teman-teman bisa lihat ini ya. Ini masih di 6,5 cm teman-teman. Nanti finishnya akan menjadi 7 cm. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, tangan saya ini akan angka 7 ya. Nah ini angka 7 teman-teman. Ini masih di 7 cm karena di bawah itu masih ada ini. Maaf ya, ini saya pakai tangan kiri. Ini masih ada spasi ini dari ujung penggaris ini lagi 1 cm. Nah jadi nanti finishnya ini akan menjadi 7 cm teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa terhibur, bisa terinspirasi untuk membuat bonsai mini seperti ini. Nah meskipun seperti tadi saya bilang, ini hanya bahan mini atau bonsai mini, bahan koleksi untuk di rumah, untuk hiasan di meja. Nah ini untuk detailnya kalau bisa kita buat sedetail mungkin, karena kalau kita bisa membuat sedetail mungkin akan menampilkan bonsai itu sangat natural dan kesan alamnya dapat meskipun bahannya kecil atau bonsainya kecil. Nah seperti ini teman-teman, semoga bisa terhibur. Sekali lagi semoga teman-teman bisa terhibur dan terinspirasi. Nah jadi yang tak kalah penting di sini semoga bermanfaat seperti itu ya. Nah jadi ini berhubung menjelang hari raya Lebaran, terutama pada saudara-saudara kita yang beragama Muslim. Nah jadi saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, dan semoga kita semua diberikan keselamatan dan berkah seperti itu ya. Nah saya tidak bisa ngomong banyak ini. Nah yang tak kalah penting saya mohon maaf lahir batin. Nah kalau saya membuat konten atau berbicara ada salah kata, mohon teman-teman Muslim bisa memaafkan saya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa. Nah oke sahabat BMC, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga dari konten ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.